Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali sebuah renungan dari NDC Ministry, judulnya Ordinary Man, Extraordinary God. Ini fokusnya ke kisah panggilan Musa di Keluaran pasal 3. Sumber ini punya sudut pandang menarik nih soal gimana momen biasa bisa jadi luar biasa, gitu. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang, gimana caranya kita bisa benar-benar nangkep intinya. Soal rasa ingin tahu, terus kemauan buat, ya, sedikit keluar dari rutinitas harian, gitu, ternyata bisa buka pintu panggilan yang lebih gede. Dan yang paling penting, artinya apa sih buat Anda? Buat kita semua, dalam hidup kita sekarang. Oke deh, yuk kita bedah lebih dalam. Sumber renungan ini langsung nunjuk ke momen penting itu loh. Musa deketin semak duri yang nyala tapi kok nggak kebakar. Awalnya kan cuma karena penasaran aja ya. Dia lagi sibuk sama kerjaan rutinnya, gembalain ternak mertuanya di Midian, biasa banget. Tapi terus dia mikir, aku lihat ke sana, penglihatan hebat apa itu? Gitu kan, kira-kira di Keluaran 3 ayat 3, cuma langkah kecil keluar dari rutinitas. Panggilan itu nggak datang pas dia lagi santai atau lagi doa khusus gitu, tapi malah pas lagi sibuk-sibuknya di tempat yang mungkin udah biasa banget buat dia. Ini kayak ngasih tahu kita, lihat sekelilingmu deh, panggilan Tuhan tuh bisa aja muncul di sela-sela rutinitas yang paling gitu-gitu aja. Wah, menarik banget ya. Jadi bukan cuma nunggu momen yang wah gitu, tapi justru kita perlu ngelatih kepekaan kita sama semak duri yang mungkin nyala diam-diam di keseharian kita, gitu ya. Sumber ini kayak ngajak kita mikir, jangan-jangan kita sering terlalu fokus sama jalur biasa kita sampai kelewatan pemandangan hebat di pinggir jalan. Ini pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Betul, dan kelanjutannya juga penting banget. Panggilan itu kan bukan cuma disapa doang, tapi ada perintah besar. Balik ke Mesir, bebasin bangsa Israel. Ini kan panggilan buat keluar dari kejudukan yang mungkin udah enak, udah aman buat Musa di Midian. Nah, itu dia. Dia udah punya keluarga, kerjaan. Balik ke Mesir kan artinya balik ke tempat dia dulu jadi buronan loh. Iya. Meninggalkan zona nyaman. Sumber ini nggak garis bawahi banget soal itu. Panggilan Tuhan seringkali minta kita ninggalin yang udah enak, tapi bukannya itu seringkali rasanya berat banget ya? Banyak dari kita mungkin mikir, aduh, saya belum siap atau saya nggak seahli Musa. Sumber ini nyinggung soal keraguan gitu nggak sih? Secara nggak langsung iya. Renungan ini ngingetin kita kalau fokus Tuhan itu bukan pada hebatnya kita atau lancarnya kita ngomong di awal. Ingat kan, Musa sendiri awalnya ragu soal ngomong. Oh iya betul, dia bilang nggak pandai bicara kan? Menurut sumber ini ya, itu kemauan buat belajar, percaya, dan kerelaan buat dibentuk dalam prosesnya. Kuncinya bukan di kita udah siap sempurna, tapi di kemauan buat jalan meskipun rasanya belum siap. Jadi bebannya kayak diangkat dikit ya. Bukan soal udah jadi, tapi mau jadi. Sumber ini juga bilang secara jelas kalau Tuhan itu nggak cuma manggil, tapi juga nemenin, ngasih perlengkapan, bahkan bikin berhasil orang yang dia panggil. Wah, ini kayak ada jaminannya gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin lagi dengar panggilan tapi ragu-ragu, ini bisa jadi pengingat penting nih. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke inti respon yang diharapkan. Sumber renungan ini menyoroti jawaban hineni. Yang artinya kan kira-kira ini aku ya Tuhan. Ini bukan cuma kata-kata loh, tapi sikap hati. Sikap hati ya? Iya, sikap siap sedia total, nyerahin diri tanpa perlu tahu semua rencananya gimana ke depan. Bukan nunggu petanya lengkap dulu, tapi mau melangkah begitu dipanggil. Ini nih, kedengarannya simple ya, tapi dalam banget artinya. Terus, gimana kita nerjemahin hineni ini dalam hidup kita sehari-hari? Apa harus nunggu panggilan segede Musa gitu? Nah, sumber ini ngasih saran praktis nih. Coba latih ketaatan di hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Iya, respon iman itu dibangun, nggak tiba-tiba muncul pas panggilan besar datang. Kemauan buat jawab, iya Tuhan, buat tugas-tugas kecil, dorongan-dorongan hati yang mungkin kayaknya sepele. Itu semua latihan buat bangun kapasitas kita ngerespon panggilan yang lebih gede nanti. Kayak bangun otot ketaatan gitulah istilahnya. Saya suka tuh bangun otot ketaatan. Oke. Jadi intisari dari renungan NDC Ministry ini, kalau kita simpulkan ya, Tuhan itu luar biasa. Dan dia bisa pakai kita yang biasa-biasa aja, bahkan lewat momen-momen rutin kita, buat ngelakuin pekerjaannya yang besar. Yang dibutuhin dari kita itu cuma sedikit rasa ingin tahu, buat ngelihat lebih dekat, terus keberanian buat keluar dari nyaman pas dipanggil, dan respons iman yang simple. Ini aku Tuhan, siap. Gitu ya?
Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lagi, yang nyambung dari diskusi kita soal sumber ini ya. Kita tadi kan bahas gimana Musa dipanggil keluar dari rutinitasnya di Midian. Tapi coba kita lihat dari sisi lain deh. Gimana tuh? Gimana kalau seluruh masa hidupnya di Midian, jadi gembala, rutinitas yang tenang itu, bukan sesuatu yang sia-sia atau harus ditinggalin gitu aja. Tapi justru itu bagian penting banget dari persiapan Tuhan buat tugas besar mimpin umatnya keluar dari Mesir. Wah, Pelajaran sabar, mimpin dalam skala kecil, kenal medan gurun, mungkin aja itu semua sekolah tersembunyinya Tuhan buat dia. wow, itu perspektif yang menarik banget. Jadi, bagian mana dari hidup Anda sekarang yang mungkin rasanya biasa aja atau cuma rutinitas, sebenarnya bisa jadi tempat Tuhan lagi nyiapin Anda diam-diam buat sesuatu yang lebih besar di masa depan. Semoga ya, perbincangan kita ini ngasih percikan inspirasi buat Anda. Renungan ini intinya ngajak kita nanya ke diri sendiri, apa sih yang selama ini nahan saya buat jawab panggilan Tuhan? Dan panggilan spesifik apa? Mau besar atau kecil? Yang mungkin lagi dia minta dari saya sekarang. Mungkin jawabannya nggak usah rumit-rumit, bisa dimulai dari langkah kecil karena rasa ingin tahu hari ini juga.